Bersiaplah untuk para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH, penerima bantuan BPNT, dan penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat. Karena di minggu ini dan minggu depan bulan Juli tahun 2022 ini akan ada agenda penting dari Kementerian Sosial. Nah, ini terkait mengenai nasib para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat. Nah, siap-siap Anda atau mungkin banyak sekali yang akan dikeluarkan dari penerima bantuan. Nah, ini kira-kira dinilai dari apa ya untuk para KPM yang akan dikeluarkan dari penerima bantuan PKH, BPNT maupun PBI. Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait siap-siaplah para KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM PBI penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah. Karena di minggu ini dan minggu depan, nah ini agenda penting yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Nah, agenda ini terkait mengenai nasib Anda selaku KPM PKH, penerima bantuan PKH, penerima bantuan BPNT maupun penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat. Nah, karena ini kayaknya akan ada banyak KPM yang akan segera dikeluarkan di bulan ini dan tidak lagi menerima bantuan PKH, BPNT maupun PBI. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap PKH tahap 3? Apakah mulai PKH tahap 3 nanti sudah tidak dapat lagi bantuan? Nah, penilaiannya dari apa kok bisa dikeluarkan? Nah, ini juga disusul dengan surat terbaru dari Kementerian Sosial. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, bersiaplah para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM penerima bantuan iuran. Nah, karena apa? Karena kedepannya ini akan banyak para KPM yang akan dikeluarkan dari DTKS. Otomatis bantuannya ini akan terhapus. Nah, kira-kira siapa saja KPM yang dikeluarkan dari penerima bantuan atau dikeluarkan dari DTKS? Nah, baru-baru saja sudah turun surat dari pusat tertanggal 5 Juli kemarin dari Kementerian Sosial. Nah, ini terkait mengenai verifikasi penilaian data KPM penerima bantuan sosial yang tidak layak. Nah, ini kira-kira KPM yang tidak layak yang seperti apa ya? Penilaiannya dari mana ya? Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Di sini akan saya jelaskan. Nah, Sobat YouTube, mungkin banyak para KPM PKH yang saat ini sedang menunggu kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 maupun bantuan BPNT bulan Juni maupun bulan Juli. Nah, bagi KPM yang sedang menunggu, apakah Anda yakin bantuan Anda di bulan ini akan cair? Nah, karena untuk setiap bantuan sosial, setiap tahap maupun setiap bulannya, nah ini dinamis. Artinya dinamis di sini, nah ini bisa berubah-ubah. Bisa saja kemarin bantuan Anda cair dan ternyata bulan berikutnya ini tidak cair. Bisa saja bantuan Anda di tahap sebelumnya cair dan di tahap selanjutnya itu tidak cair. Nah, Sobat YouTube, karena
tingkat perekonomian atau kondisi dari masing-masing keluarga setiap harinya itu pasti mengalami perbedaan atau mungkin berkembang. Ada yang dari miskin tiba-tiba besoknya atau minggu depan orang itu menjadi kaya. Ada juga yang tiba-tiba orangnya tersebut meninggal dunia. Dan mungkin ada yang berpindah tempat. Dan juga mungkin ada yang baru saja mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini yang menjadi beberapa di antara penilaian apakah keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut masih layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Namun di dalam surat yang terbaru dari Kementerian Sosial ini, nah ini untuk penidaklayaan atau menilai tidak layaknya KPM tersebut masih dapat bantuan atau tidak. Nah, ini dalam surat ini tidak membahas tentang KPM tersebut punya pekerjaan yang layak atau tidak, atau mungkin sudah meninggal atau tidak. Nah, di dalam surat tersebut di sini penjelasannya, inti dari surat tersebut adalah menjelaskan terkait mengenai penilaian yang dilakukan oleh pusat dari Kementerian Sosial. Penilaian KPM tersebut dinilai dari foto rumah KPM yang sudah difoto melalui geotagging. Nah, mungkin para KPM PKH dan mungkin juga KPM BPNT, nah ini pasti sudah banyak yang kemarin itu habis didatangi oleh para petugas pendamping dan mungkin pendamping BPNT. Itu nanti petugasnya biasanya lain ya. Nah, petugas tersebut yang pasti sudah memfoto setiap rumah keluarga penerima manfaat. Nah, kalau PKH ini yang KPM-nya ini yang mendatangi petugasnya adalah para pendamping PKH. Nah, hasil dari foto geotagging tersebut, nah ini semuanya se-Indonesia sudah masuk di pusat. Nah, setiap orang, setiap keluarga, setiap KPM ini sudah ada foto rumahnya, dan foto rumah tersebut dijadikan penilaian oleh pusat untuk direkomendasikan. Mungkin ada yang rumahnya terlihat bagus di fotonya, nah ini direkomendasikan tidak layak. Nah, ini dianggap dinilai tidak layak oleh pusat. Dan ini diminta untuk pemerintah daerah memverifikasi KPM tersebut yang menjadi atau masuk dalam penilaian KPM yang tidak layak dari foto rumah KPM tersebut. Nah, jadi pemerintah daerah ini nanti yang akan melakukan verifikasi terkait mengenai layak dan tidak layaknya KPM tersebut. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT bulan Juni? Kalau BPNT bulan Juni nampaknya tidak berpengaruh karena ini dilakukan untuk bulan Juli ini. Dan jika KPM tersebut tidak layak, maka ditidaklayakkan di bulan berikutnya. Artinya ya bulan Agustus. Jadi SK-nya itu nanti ditetapkan di akhir bulan Juli. Karena untuk verifikasi hasil rekomendasi penilaian ketidaklayaan KPM tersebut ini terakhir tanggal 30 Juli ini. Artinya setelah tanggal 30 Juli, nah ini akan ditetapkan. Dan jika KPM tersebut ternyata masuk penilaian tidak layak dan pemerintah daerah menyetujuinya, maka di bulan Agustus sampai berikutnya maka KPM tersebut akan terhenti bantuan sosialnya seperti PKH, BPNT dan juga PBI. Nah, itu ya Sobat YouTube. Jadi silahkan saja dinilai rumah Anda sendiri apakah masih layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, kalau tidak layak, dimohon pengertiannya untuk mengundurkan diri saja ya. Karena masih banyak saudara kita yang kondisinya ini layak tapi belum mendapatkan bantuan sosial. Nah, itu berarti kita memberikan peluang terhadap saudara kita yang lain yang belum dapat bantuan, yang masih layak untuk bisa masuk kuota penambahan atau perluasan bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun PBI. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk PKH tahap 3 ini apakah ada pengaruhnya? Nah, jika PKH tahap 3 ini dicairkan di bulan Juli ini, nah di bulan mungkin di akhir,
Nah, ini nampaknya tidak ada pengaruhnya ya. Jadi yang saat ini misalkan sudah di SK-kan di bulan Juli ini, prosesnya mungkin sudah diajukan di bulan Juli. Nah, insya Allah bantuan PKH tahap 3 ini masih akan cair, dan juga untuk BPNT bulan Juli ini. Nah, jadi jika tidak layakkan di bulan Juli ini sampai akhir bulan Juli tanggal 30, nanti kemungkinan PKH tahap berikutnya, tahap 4 ini yang dipastikan tidak akan cair lagi. Dan juga BPNT di bulan berikutnya, yakni ya bulan Agustus sampai bulan berikutnya. Nah, itu ya Sobat YouTube. Jadi ya siap-siap saja dan harus legowo ya, harus ikhlas jika memang rumahnya ini atau kondisi Anda ini memang tidak layak. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube untuk informasi hari ini. Nah, kira-kira kapan PKH tahap 3 cair? Karena minggu depan ini sudah memasuki minggu ketiga, dan minggu depannya lagi ini sudah memasuki minggu 4. Mungkinkah di akhir bulan Juli? Tunggu info lebih lanjut. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.